Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelihatan semuanya? Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Awalnya saya mau perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi nama saya itu Taufik Sandar Kusuma, bisa dipanggil Pak Ian ya, saya nggak apa-apa. Jadi untuk pertama-tama mungkin kita absen dulu ya. Mungkin kita absen dulu. Atau ada yang nggak masuk atau gimana? Masuk semua, Pak. Oke, masuk semua. Jadi muridnya ada semua ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo semuanya berdoa menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa. Sudah selesai. Jadi di sini kita akan belajar dasar-dasar desain grafis dari mata pelajaran dasar grafis percetakan. Jadi kita pertemuan awal membahas untuk dasar-dasar desain grafis. Jadi dan selanjutnya apa sih yang kita pelajari? Nah, bisa dilihat di PPT saya. Yang kita pelajari adalah unsur-unsur desain grafis seperti garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan tipografi. Dan yang kedua, prinsip-prinsip desain grafis seperti kesatuan, keseimbangan, kontras, irama, dan proporsi dalam berbagai karya desain. Dan yang terakhir, tugas untuk kalian semua itu yaitu membuat desain grafis sederhana dengan menerapkan minimal 3 prinsip desain menggunakan software desain seperti Canva, CorelDRAW, atau Adobe Illustrator. Sekarang untuk saat ini sih saya prefer kalian biasanya pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Saya pakai Canva kok gitu. Oke, bagus. Boleh banget pakai Canva ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, nah bisa dilihat teman-teman. Ini foto apa? Untuk produk makanan. Di dalam foto produk itu pada produk itu sendiri itu biasanya ada apa? Dan yang di sini itu Ada logo bintang. Nah, pertanyaannya yang biasanya kamu lihat di kayak baliho itu ada desain grafisnya, ada kayak biasanya ketemu di mana sih biasanya kayak kalian melihat poster baliho atau yang lainnya di mana? di jalan, Pak. Oh, di jalan. Medsos, Pak. Oh, di medsos. Pintar-pintar. Terus nah, kalau yang kalian lihat selama ini ya di jalan atau di medsos itu menarik apa enggak? Menarik, Pak. Nah, maka dari itu kita akan belajar gimana sih rumus atau membuat sebuah poster atau yang lainnya itu menarik atau enggak. Jadi berarti. Nah, yang pertama kita bahas yaitu unsur-unsur desain grafis. Nah, bisa kalian lihat di sini.
Unsur-unsur desain grafis ada titik, garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap atau terang, tekstur, dan warna. Jadi ada 6 unsurnya, dan jika kalian membuat kolaborasikan antara titik sama warna itu juga bisa menjadi desain grafis, atau bidang sama ilustrasi itu juga bisa terjadi bagi saling kolaborasi. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip desain grafis seperti yang kesatuan ini. Bisa kalian lihat di sini, untuk kesatuan itu elaborasi antara kayak ada 2 garis atau bidang tertentu, dan yang keseimbangan itu seperti kita kan jalan kan harus seimbang. Nah, seperti halnya desain grafis teman-teman, kita membutuhkan keseimbangan. Dan yang selanjutnya itu proporsi. Proporsi itu besar kecilnya sebuah desain teman-teman. Dan yang selanjutnya itu penekanan. Penekanan itu seperti kayak apa sih yang ingin ditonjolkan buat desain grafis ini. Dan yang selanjutnya itu irama. Irama itu kayak main kayak besar kecil atau tinggi besar, itu seperti irama. Dan selanjutnya itu kesederhanaan kayak yang sekarang itu minimalis, desain minimalis dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya itu ruang. Nah, ruang ini juga penting teman-teman. Ruang itu kita kan membuat sebuah desain kan butuh ruang, dan isinya itu adalah desain-desain yang kita buat. Dan yang selanjutnya itu kejelasan. Nah, kejelasan ini juga sangat penting banget ya teman-teman. Kejelasan itu sebuah apa sih yang ingin disampaikan dari pembuat desain grafis itu seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya juga, selanjutnya ini menarik. Nah, kalian biasa lihat ini tuh enggak teman-teman? Ya, biasa. Kayak marketing seperti ini, video seperti ini bisa dilihat. Menurut kalian ini yang ditekankan itu apa sih? Saya tahu. Boleh dijawab. Produk minuman yang Oh, ya dulu sih. Terus ada lagi? saya Pak. Kesannya Pak, drink it with your bro. Nah, itu pentingnya teman. Jadi kita belajar di sini untuk melihat apa sih yang peruntukan apa sih pada desain grafis seperti ini. Nah, seperti ini langsung saya bahas. Ini yang ditekankan itu marketingnya yaitu bring it, give your power. Jadi Milo itu memberikan super power. Jadi ya gitu. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu aktivitas kelompok. Monggo banget untuk teman-teman yang teman-teman Kak Maria sama Kak siapa? Dania Pak. Kak Dania, monggo banget langsung cari satu contoh desain dari internet dan identifikasi unsur dan prinsipnya. Nanti presentasikan singkat ya. Saya beri waktu 20 menit. Oke, nanti tugasnya dikirim ke grup saya ya, sudah saya kirim di grup ke kepala kelas, langsung aja dikirim saja. Sudah dikirim? Sudah Pak. Oke, saya lihat dulu ya. Yang mau maju, yang menggunakan logo ini, oke, monggo tangan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Gania. Nama saya Maria Fionella. Ini adalah hasil dari kerja kami. Yang pertama adalah sebuah desain grafis dari produk Pokariswear. Di sini ada elemen produknya, juga ada informasinya dan juga pesan-pesannya.
membeli produk ini. Terus sih kami memberikan desain dari bentuk kemasannya. Jadi Pocari ini produknya tuh punya kemasan yang seperti apa saja. Itu ada yang berbentuk botol, kaleng, atau gelas misalnya. Kurang lebih seperti itu Pak, kira-kira hasil kerjaan kami. Sudah bagus sih. Mungkin saya ada tambahan buat jadi untuk desain Pocari ini sendiri yang saya lihat itu menunjukkan bahwa desain untuk Pocari botol Pocari itu sangat kompak, bisa dipegang di tangan semudah itu. Jadi begitu, terima kasih yang sudah presentasi. Jadi bisa silakan duduk. Terima kasih banyak ya. Jadi gitu anak-anak, terima kasih. Mungkin akan saya lanjutkan lagi. Nah, sehabis tugas kelompok kita berada di kesimpulan. Siapa yang di sini yang sudah senang buat kesimpulan? Kenal kan? Jadi yang kesimpulannya yaitu desain grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang menggabungkan teks, gambar, dan elemen grafis lainnya untuk menyampaikan pesan secara efektif. Seperti yang tadi disampaikan kelompoknya Kak Dania tadi, itu menyampaikan pesan seperti apa sih marketingnya gitu. Dan yang selanjutnya dapat unsur-unsur penting seperti desain grafis seperti garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan tipografi. Unsur ini adalah bahan dasar pembentuk visual ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, desain grafis juga harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu seperti kesatuan, keseimbangan, kontras irama, dan proporsi agar hasil desain menarik, fungsional, dan komunikatif. Jadi begitu. Dan yang terakhir, siswa telah mempraktikkan pemerataan diskusi tersebut dan karya sederhana menggunakan software desain. Nah, jadi setelah kesimpulan itu ada tugas bagi kalian. Nah, jadi untuk tugasnya kita ada praktik desain ya. Jadi monggo banget buat poster sederhana, gunakan minimal 3 prinsip desain. Softwarenya bebas Canva, Photoshop atau Illustrator. Itu dibuat rancangannya dulu gak apa-apa, dibuat di kertas itu juga gak apa-apa, nanti diterapkan, nanti dikumpulkan di kodelian di sini. Jadi monggo banget langsung difoto aja untuk kodeliannya. Oke, jadi begitu kita menuju ke penutup itu. Nah, untuk penutup, desain grafis bukan hanya soal estetika, tetapi juga bagaimana pesan dapat tersampaikan secara visual dan efektif. Menguasai dasar-dasarnya pengetahuan yang untuk menjadi desainer yang profesional dan kreatif. Nah, siapa sih di sini yang nggak pengen jadi desainer? Siapa yang pengen jadi desainer? Siapa? Oke, siap. Besok jadi desainer Anda. Oke. Jadi begitu. Jadi jangan lupa untuk tugasnya. Besok akan belajar dan mereview hasil dari pekerjaan kalian teman-teman. Jadi begitu. Dan kita ada di penghujung acara. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti mata pelajaran ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah kooperatif dan partisipasinya. Semoga materi ini itu dapat membantu kalian menjadi yang kalian cita-citakan. Nah, jadi begitu. Terima kasih. Semoga kalian kedepannya menjadi desainer atau jadi marketing, itu juga boleh banget. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jadi tetap pamit ya. Oke, terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.